Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab akuntansi WAT yang beranggotakan saya sendiri, Okta Permatasari, Fikri Nur Yahya, Nini Puji Astuti, Dewi Miftahul Hidayah, Sindia Putri Rohimah, Astika Kusuma Ayu, Arum Istiqomah, dan Alvin Widianto Pratama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian WAT. Dalam PSAK 111, WAT didefinisikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak menyalahi syariah di masa yang akan datang. WAT dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti IMBT, murabahah, land facility, jual sewa beli, atau al-bai wa al-istijar dalam penerbitan suku, jual sewa janji beli, atau al-bai ma'al wa'at bi al-siro dalam repo surat berharga syariah dan dilindungi nilai syariah, atau al-tahawud al-islami. Menurut fatwa DSN MUI nomor 85, janji wa'at dalam transaksi syariah bersifat mengikat muslim. Artinya, janji wajib ditunaikan dan boleh dipaksa oleh pihak yang diberi janji atau oleh pihak yang berwenang. Dari penjelasan tersebut dapat muncul pertanyaan, kalau harus ditunaikan, lalu apa bedanya wa'at dengan akad atau transaksi? Terlebih lagi diiringi dengan pertanyaan, apabila janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 94 tentang repo SBS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Itu adalah tinjauan syariah atas transaksi repo SBS. Transaksi repo SBS dibolehkan menurut fatwa DSN MUI nomor 94 dengan ketentuan transaksi penjualan SBS dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya. Fatwa ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa di antara keuangan syariah ada yang mengalami kesulitan likuiditas karena terjadinya GAP atau gap jangka waktu antara aspek penghimpunan dana jangka pendek dan penyaluran dana jangka menengah dan jangka panjang. Transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji atau WAT kedua dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak yang pertama di masa yang akan mendatang dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya adalah tinjauan syariah atas transaksi lindung nilai syariah. Keberadaannya diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut juga diatur batasan dan ketentuan dari transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar, yaitu antara lain yang pertama ada pelaku transaksi lindung syariah. Nilai syariah atas nilai tukar adalah lembaga keuangan syariah atau LKS, lembaga keuangan konvensional atau LKK, hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS. BI adalah lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi. Yang kedua adalah transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif atau untung-untungan.
Yang ketiga adalah hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai syariah tidak boleh diperjualbelikan. Yang keempat ada nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saling berjanji atau muwa'adah. Dalam lindung nilai syariah atas nilai tukar, bentuk lindung atas nilai dilakukan melalui wad untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain di masa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan ketika wad atau bersifat mengikat. Di sini para pihak saling berjanji atau muwa'adah untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar, atau perhitungan nilai tukar dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi wa'ad. Perbedaan antara wa'ad dan akad terletak pada keberadaan hak dan kewajiban dari suatu kejadian. Wa'ad belum menimbulkan hak dan kewajiban karena baru berupa janji. Sementara akad atau transaksi telah menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, wa'ad baru merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain, dan ketika terjadi penurunan suatu wa'ad baru akan dituangkan dalam suatu akad. Misalnya, pada kasus IMBT, ada wa'ad dari pemberi sewa untuk menghibahkan atau menjual aset ijarah di akhir akad. Ketika janji itu dibuat, tidak dilakukan pencatatan baik oleh pemberi sewa maupun penyewa, tidak mengakui aset atau liabilitas. Begitu janji itu dipenuhi, maka akan dibuat akad pemindahan kepemilikan aset ijarah. Pada saat inilah pemberi sewa dan menyewa akan melakukan pencatatan atau mengakui aset atau liabilitas. Terkait wa'ad, PSAK 111 membahas topik repo, surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah atau nilai tukar. Selanjutnya yaitu repo, surat berharga syariah atau transaksi repo syariah. PSAK 111 mengidentifikasi transaksi repo syariah sebagai transaksi penjualan surat berharga syariah atau SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. PSAK 111 didukung oleh fatwa DSN MUI nomor 85 dan 94. Mekanisme repo SBS. Tahap pertama, pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua pada harga pasar atau harga yang disepakati atau first like. Pada tahap ini terjadi pemindahan kepemilikan SBS kepada pihak pertama kepada pihak kedua. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu. Tahap kedua, pihak pertama berjanji untuk kembali SBS dari pihak kedua dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama dari masa mendatang. Kedua belah pihak saling janji untuk muwa'adah bersifat mengikat. Tahap ketiga yaitu pihak pertama kembali membeli dari pihak kedua dan harga yang sudah disepakati pada saat janji atau pada harga pasar atau second like. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi repo SBS. SBS yang diilustrasikan dalam bab ini adalah dalam bentuk suku, sehingga akuntansinya melibatkan PSAK 110 tentang suku, lebih tepatnya dari sisi investor. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab 14, investor dapat mengklasifikasikan investasi suku dalam 3, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan. Namun dalam bab ini, yang relevan adalah klasifikasi suku dengan nilai wajar melalui laba rugi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, karena dalam transaksi repo investasi atau dari pihak kedua tidak
tidak untuk ditahan hingga jatuh tempo. Untuk memudahkan pemahaman akuntansi repo SBS, pembahasan akan dilakukan selaras dengan mekanisme repo di atas, yaitu dibagi dalam 3 kondisi. Yang pertama, akuntansi jual beli pertama atau first leg. Pada tahap ini terjadi penjualan sesungguhnya atau hakiki antara pihak pertama pada pihak kedua, di mana terjadi perpindahan SBS. Yang kedua, akuntansi selama periode wa'ad atau janji. Pihak kedua mengukur SBS sesuai dengan klasifikasinya. Yang ketiga, akuntansi saat jual beli kedua atau second leg. Akad jual beli dari pihak kedua pada pihak pertama dapat menggunakan yang pertama, harga yang sudah disepakati pada saat janji, atau yang kedua, harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua. Pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut. Jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui di laba rugi. Sedangkan jika SBS diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian lindung nilai syariah atas nilai tukar. Lindung nilai atau hedging adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber resiko. Salah satu resiko adalah resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar atau resiko mata uang adalah suatu bentuk resiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu entitas yang memiliki transaksi internasional akan menghadapi resiko ini yang akan berdampak pada laba utang yang harus dibayar ataupun piutang yang akan diterima. Untuk menghindari resiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi, perusahaan dapat melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang dengan forward kontrak atau swap kontrak. Forward kontrak dan swap kontrak dalam syariah itu dilarang. Secara syariah, transaksi tukar-menukar mata uang harus dilakukan secara spot atau tunai, karena kalau tidak dilakukan secara tunai akan ada riba fadl. Selanjutnya, lindung nilai syariah atas nilai tukar. Lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah lindung nilai yang sesuai dengan ketentuan syariah, di mana transaksi diakui ketika terjadi pertukaran mata uang secara spot atau tunai, bukan pada saat dibuatnya wa'ad. Bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain di masa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan ketika wa'ad bukanlah akad atau transaksi, sehingga tidak ada pengakuan aset atau liabilitas. Keberadaan wa'ad hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun yang menjadi permasalahan dan perbedaan pendapat terletak pada wa'ad yang bersifat mengikat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa mengikat berarti wa'ad. Untuk yang berpendapat demikian, maka lindung nilai dengan wa'ad mengikat dilarang secara syariah. Dalam PSAK 111 dinyatakan, komponen yang dilindungi nilainya atas nilai tukar dapat berupa A. Aset atau liabilitas yang diakui, B. Komitmen pasti yang belum diakui, C. Perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, dan D. Investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Mekanisme nilai menurut akuntansi wa'ad PSAK 111 terdiri dari 1. Transaksi lindung nilai sederhana, 2. Transaksi lindung nilai kompleks. Selanjutnya, akuntansi lindung nilai sederhana. Transaksi lindung nilai sederhana yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi lindung nilai kompleks. Transaksi lindung nilai kompleks atau akad al-tawawud
al-muqarrab, yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo, serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Selanjutnya, contoh lindung nilai kompleks. Pada 1 Mei 20X0, PT Ahmad Zaid atau perusahaan importir AZ menerima tagihan impor sebesar USD 1 juta dolar yang harus dibayar pada 5 Juni 20X0. PT AZ melakukan kesepakatan tukar-menukar mata uang asing dengan Bank Yazid BY pada tanggal 1 Mei 20X0. PT AZ melakukan akad tukar-menukar mata uang dengan menyerahkan 1 juta dolar dan menerima 13,8 miliar rupiah sesuai kurs spot dari Bank BY. PT AZ berjanji akan menyerahkan 14,5 miliar rupiah dan Bank BY berjanji akan menyerahkan US 1 juta dolar pada 5 Juni 20X0. Asumsi kurs spot dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada 1 Mei, 31 Mei, dan 5 Juni 20X0 masing-masing Rp13.800, Rp13.900, dan Rp14.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus repo syariah. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai perbandingan pencatatan atas repo SBS dalam klasifikasi dan kesepakatan harga yang dipilih dapat dilihat sebagai berikut. Dengan menggunakan contoh yang sah, sebagaimana pada contoh 15.1, PT Ahmad memiliki sukuk dengan nilai tercatat sebesar Rp500. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2000X2. Kemudian PT Ahmad dan PT Banu melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan PT Ahmad menjual sukuk ke Banu pada 1 Juli 2000X0. Kemudian PT Ahmad berjanji akan membeli kembali sukuk tersebut dari PT Banu. Dan PT Banu berjanji akan menjual kembali sukuk tersebut ke PT Ahmad pada tanggal 15 Agustus 2000X0. Selanjutnya, asumsi. Nilai wajar sukuk pada tanggal 1 Juli, 31 Juli, dan 15 Agustus 2000X0 masing-masing adalah Rp506, Rp515, dan Rp525. Berikut contoh kasusnya. Dalam klasifikasi nilai wajar terdapat 4 kasus, yaitu kasus 1 dan kasus 3, yaitu melalui penghasilan komprehensif, dan kasus 2 dan kasus 4 itu melalui laba rugi. Dan tentunya dengan kondisi yang berbeda, yaitu first leg, saat wa'ad, dan second leg. Dilihat dari tabel contoh kasus tersebut, kasus 1 dan kasus 2 memilih menggunakan harga sesuai kesepakatan, dan kasus 3 dan kasus 4 memilih menggunakan harga wajar. Lalu bagaimana jurnalnya? Kita dapat melihat pada tabel selanjutnya. Jadi pada jurnal untuk mencatat transaksi first leg dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk jurnal PT Ahmad, kasus 1 itu pada debitnya kas senilai 490 dan kerugian penjualan dalam debit itu 10 dan investasi sukuk dalam kredit 500. Lalu untuk kasus 2 itu sama dengan kasus 1, yaitu kas dalam debit itu senilai 490 dan kerugian penjualan dalam debit yaitu 10. Lalu investasi sukuk dalam kredit yaitu senilai 500. Untuk kasus 3 yaitu kas dalam debit senilai 506 dan keuntungan penjualan yaitu dalam kredit senilai 6 dan investasi sukuk dalam kredit senilai 500. Untuk kasus 4 ini sama juga seperti kasus 3 yaitu kas dalam debit yaitu 506, keuntungan penjualan dalam kredit senilai 6, lalu investasi sukuk dalam kredit yaitu 500.
Lalu untuk jurnal PT Banu, yaitu kasus pertama itu investasi suku dalam debit senilai 506 dan kas dalam kredit senilai 490, lalu keuntungan dalam kredit yaitu 16. Lalu untuk kasus 2 ini sama seperti kasus 1 untuk jurnalnya. Lalu untuk kasus 3 dan kasus 4 ini sama jurnalnya yaitu investasi suku dalam debit yaitu senilai 506, lalu dalam kas dalam kredit senilai 506. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal saat waat adalah dalam kondisi saat waat kasus 1, 2, 3, serta 4 memiliki nilai wajar 515. Sedangkan dalam kondisi jurnal PT Ahmad, dalam kasus 1, 2, 3, serta 4 tidak memiliki jurnal. Dalam kondisi jurnal PT Banu, dalam kasus 1, kas nominal 5, investasi suku nominal 0,2, pendapatan investasi nominal 4,8. Jadi 506 dikurangi 500 per 30 sama dengan 0,2 rupiah. Selanjutnya, investasi suku nominal 9,2, keuntungan 9,2 menjadi 515 dikurangi 505,8 menjadi 9,2. Selanjutnya dalam kasus 2, kas nominal 5, pendapatan investasi nominal 5, investasi suku 9, keuntungan 9 menjadi 515 dikurangi 506 sama dengan 9. Kasus 3, kas nominal 5, investasi suku nominal 0,2, pendapatan investasi 4,8 menjadi 506 dikurangi 500 per 30 sama dengan 0,2. Selanjutnya investasi suku memiliki nominal 9,2 dan keuntungan 9,2 menjadi 515 dikurangi 508,5 sama dengan 9,2. Selanjutnya kasus 4, memiliki kas nominal 5, pendapatan investasi nominal 5, investasi suku 9, keuntungan nominal 9 menjadi 515 dikurangi 506 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu jurnal saat transaksi second leg adalah dalam kondisi second leg 1 Agustus 2010. Dalam kasus 1, harga kesepakatan Rp500. Saat ini harga wajar suku menjadi 525. Sedangkan kasus 2, harga kesepakatan 500, saat ini harga wajar suku menjadi 525. Selanjutnya kasus 3, harga wajar suku memiliki Rp525. Begitu pula dengan kasus 4, memiliki harga wajar suku Rp525. Selanjutnya dalam kondisi jurnal PT Ahmad. Dalam kasus 1, investasi nominal 525. Itu dari kas 500, keuntungan 25. Kasus 2, investasi dengan nominal 525 itu dari kas 500, keuntungan 25. Kasus 3, investasi dengan nominal 525 pada kas 525. Jurnal dalam kasus 4 yaitu kas 506, keuntungan penjualan 6, investasi suku 500. Dalam kondisi jurnal PT Banu, masuk kas nominal 500, kerugian 15, menjadi investasi suku dengan jumlah 515. Keuntungan PKL 9,2 pada keuntungan laba rugi 9,2. Dalam kasus 2, masuk kas 500, kerugian 15, jadi investasi suku 515. Dalam kasus 3, kas nominal 525 pada keuntungan 10, investasi suku menjadi 515.
keuntungan PKL 9,2, keuntungan laba rugi 9,2. Kasus 4 masuk kas 525, keuntungan 10 menjadi investasi suku dengan jumlah 515.